Belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang menginspirasi hanya di channel YouTube Facebook. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Shalom teman-teman, login lagi di Facebook What's on Your Mind. Kita di episode yang baru dan semoga teman-teman masih tetap semangat dan masih tetap merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan teman-teman. Di episode yang baru ini, saya Fabiola Yuliana ditemani oleh Pendeta Wilson Sianipar. Pendeta, Halo, apa kabar Pendeta? Baik. Baik, puji Tuhan ya Pendeta. Seperti biasa nih Pendeta, sebelum kita akan membahas tokoh-tokoh Alkitab, aku mau ingetin ke teman-teman yang ada di rumah atau dimanapun teman-teman berada saat ini untuk follow dan subscribe semua sosial media Hope Channel, khususnya subscribe ke channel Facebook ini, atau mungkin teman-teman ada kesaksian atau hal-hal yang ingin doakan, silahkan tinggalkan komentar di bawah, atau mungkin Pendeta teman-teman di rumah nih atau teman-teman Facebook di mana aja mau request nih Pendeta, request tokoh-tokoh Alkitab yang secara khusus ingin dibahas. Boleh banget, silahkan leave komentar di bawah. Jadi Pendeta, seperti biasa kita akan membicarakan tentang tokoh Alkitab. Dan sebelum kita kasih tahu ke teman-teman Facebook di rumah, aku pengen tanya dulu. Oke, apa Pendeta nih? Silahkan. Pendeta punya saudara nggak? Ada, kami berempat. Berempat ya Pendeta? Iya. Oke. Pendeta anak keberapa? Anak kedua. Anak kedua, jadi ada kakak perempuan, lalu 2 adik laki-laki. 2 adik laki-laki. Kalau boleh tahu nih Pendeta, mungkin agak personal. Ya, boleh silakan. Boleh ya Pendeta. Pendeta sama ketiga saudaranya Pendeta ini akur atau enggak? Jadi kami ini dari yang paling tua, kakak saya, ke yang paling muda itu bedanya cuma 5 tahun. Bedanya cuma 5 tahun? Jadi yang paling tua sampai ke yang paling muda itu bedanya cuma 5 tahun. Jadi dari 5 tahun itu ya kami berempat semua lah. Jadi sangat dekat-dekat usianya. Dan kalau usianya dekat-dekat itu biasanya ya waktu kecilnya berantem, tapi waktu besarnya ya masih dekat lah. Karena kan memang satu umur lah. Lalu akur nggak Pendeta? Akur ya, kalau dibilang akur ya sampai sekarang sih kami masih akur lah ya. Maksudnya kalau dulu waktu saya kuliah sempat tinggal bareng juga dengan adik saya, lalu sempat tinggal bareng dengan beberapa dengan adik yang lain. Jadi kami akur-akur aja. Akur-akur aja. Pendeta sama adik-adik akur? Iya, jadi tetap akur ya. Sampai sekarang masih akur. Kalau berantem kami sebenarnya jarang berantem. Kalau berantem fisik ya mungkin kalau sama yang adik-adik cowoknya dulu, ya bahkan sama kakak perempuan juga sering juga sih dulu waktu masih kecil. Waktu masih kecil. Paling nggak waktu usia remaja lah. Tapi kalau sekarang ya mungkin kami. Ada sampai berantem fisik udah dah. Oh ya pastilah. Ya betul, masih kecil. Yana ini ada adik-adiknya. Aku sama Pendeta, 4 bersaudara sama. Iya. Tapi aku anak ketiga. Kalau Pendeta anak kedua, aku anak ketiga. Jadi kalau dibilang akur, sekarang ya sama sih karena udah besar juga ya Pendeta, karena udah besar jadi masih akur. Tapi kalau dulu Pendeta ada kompetisi-kompetisi gitu nggak? Karena dulu, dekat ya. Iya, dulu kami kompetisinya mungkin apa ya? Mungkin siapa yang nilainya paling baik, terus siapa yang jadi ketua kelas, lalu kemudian siapa yang masuk OSIS. Gue masuk OSIS lu. Enggak gitu kan. Makanya kayak gitu-gitulah. Ada juga seperti itu. Karena kan ya namanya juga orang tua kan pengen anak yang terbaik, akhirnya malah jadinya kompetisi. Iya, betul. Akhirnya bisa mengarah ke sana. Siapa yang menang lomba matematika, siapa yang menang lomba sempoa. Pokoknya dulu kan les apa, ini waktu les piano kok dia lebih jago, ini malas latihan. Atau kalau lagi les berenang, pokoknya ya adalah saling membandingkan gitu lah. Saling membandingkan. Iya. Kalau aku sih nggak ada sih Pendeta. Kita masing-masing sendiri-sendiri. Tapi kalau masalah kompetisi-kompetisi, ya karena orang tua kita juga nggak mengharuskan kita untuk yang gimana-gimana. Jadi kalau masalah kompetisi nggak ada. Tapi kalau masalah akur, nah itu yang kurang. Kalau dulu zaman-zaman kecil, apalagi ya Pendeta, berantem fisik. Kayaknya nggak ada sih kalau aku sampai berantem fisik nggak ada. Tapi kalau adu argumen itu apa segala macam dulu sampai ada. Nah, kalau adu argumen mah sampai sekarang juga masih ada. Masih ya Pendeta. Iya betul sih Pendeta. Jadi mungkin teman-teman bingung nih, karena di Alkitab kan banyak ya Pendeta kakak adik kita akan bahas tentang kakak beradik. Tapi nanti ya Pendeta, nanti kita akan kasih tahu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Facebook.
login lagi di Facebook What's on Your Mind. Jadi tadi pendeta di segmen sebelumnya kita udah singgung tentang kakak beradik. Tapi kan di Alkitab banyak banget lah ya pendeta, kakak beradik, bahkan ada yang 12, ada yang banyak banget lah pokoknya pendeta. Langsung kita reveal aja nggak nih pendeta? Tokoh yang akan kita bahas pada kali ini. Ya mungkin kakak beradik ini menarik, kenapa? Karena walaupun di dalam kakak beradik yang banyak tadi disebutkan, biasanya mereka sampai akhir hidupnya itu ujungnya kan ya dengan jalan masing-masing. Iya, betul. Pisah, satu ke sana, satu ke sini, gitu kan. Tapi kakak beradik ini bisa dikatakan seumur hidupnya, sepanjang hidupnya itu selalu bersama-sama. Sama-sama terus ya pendeta? Iya. Oke. Kenapa itu kira-kira? Kok bisa kakak beradik ini sama-sama terus? Sama-sama terus. Mungkin karena ya nggak bisa berpisah. Nah, bukan ya pendeta? Ya nggak bisa berpisah. Tapi kenapa nggak bisa berpisahnya? Karena masa mau langsung kasih tahu? Aku sih udah tahu. Jadi gimana pendeta? Ya mereka tidak bisa berpisah karena mereka ini satu rumah tangga. Satu rumah tangga. Iya. Jadi kira-kira teman-teman langsung ketahuan dong kalau gini siapa nih? Seharusnya ketahuan ya. Jadi aku yang mau kasih tahu atau pendeta yang kasih tahu? Jadi pada episode kali ini kita akan membahas dua tokoh kakak beradik yaitu Lea dan Rahel. Oke, pendeta. Kenapa nih pendeta kita bahas? Ya mungkin kita perlu bahas Lea dan Rahel karena ini menarik ya. Jadi siapa sih Lea dan Rahel ini? Lea dan Rahel ini adalah istri-istri daripada Yakub. Dan yang kita tahu Yakub ini adalah bapa daripada ke-12 suku Israel, ya kan? Dan ke-12 suku ini adalah dia diturunkan dari 12 anak ya, walaupun nanti anaknya Yusuf itu jadi Manasye dan Efraim, tapi paling tidak seperti itulah. Orang sekarang sering bertanya-tanya bilang, kayaknya paling gampang menambah jumlah umat Tuhan itu dengan banyak anak. Nah, kalau saya bilang banyak anak, anak harus 10, anak harus 12, saya langsung counter balik. Ya kalau mau anaknya banyak seperti Yakub punya 12 anak-anak, mungkin istrinya harus 4. Suka orang berpikir jadi ya mungkin ya anak banyak itu ya tidak bisa kalau tidak bisa merawat dengan baik jadi seperti apa? Seperti di dalam kisah daripada rumah tangga daripada Yakub ini, Lea dan Rahel. Dan seringkali ketika kita meng-highlight rumah tangga Yakub ini selalu dibilang ini rumah tangga yang buruk, walaupun pasti ada keburukannya. Namun kenapa menurut saya ini menarik? Karena kita baca satu ayat yang memberikan suatu highlight yang positif sebenarnya terhadap Lea dan Rahel di dalam Rut 4 ayat 11. Ini adalah konteksnya ketika Rut ini mau mau menikah dengan Boas, lalu kemudian para tua-tua itu memuji Rut. Rut ini seperti ini loh. Mungkin boleh dibacakan Yana. Di Rut 4 ayat 11, dan seluruh orang banyak hadir di pintu gerbang, dan para tua-tua berkata, kamilah menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata, dan biarlah namamu termasyhur di Betlehem. Jadi di sini Rahel dan Lea ini dikatakan sebagai membangunkan umat Israel, atau yang membangun, yang membentuk umat Israel. Jadi maksudnya Lea dan Rahel ini walaupun terlepas yang mungkin nanti kita akan pelajari dari masalahnya seperti apa, begitu banyak ininya, tetapi paling tidak mereka ini masuk ke dalam silsilah keselamatan, karena ya terlebih Lea pada khususnya yang adalah ibu daripada Yehuda, dan Yehuda punya keturunan yaitu Yesus Kristus sendiri. Jadi menarik untuk membahas kedua bersaudari ini. Seperti alasannya. Kalau gitu kita beralih ke mana nih pendeta supaya kita lebih tahu lebih dalam lagi nih tentang Lea dan Rahel. Ya, kalau gitu mari kita mulai di awal mulanya dulu. Bagaimana sih ketika Rahel dan Lea ini masuk ke dalam kisah daripada Alkitab, dan tidak bisa kita pungkiri Rahel dan Lea ini masuk ke dalam cerita Alkitab karena mereka terikat kepada tokoh yang salah satu yang paling besar lah. Mungkin yang kalau kita bisa bilang sebenarnya adalah yang terbesar. Kenapa? Karena bangsa Israel itu adalah dinamakan atas dia. Yaitu Yakub. Yang kalau di dalam Alkitab ini, Yakub ini dibahas di Kejadian ini mulai dari hampir 30 pasal ini, Yakub ada semua di situ. Jadi memang Lea dan Rahel ini ya menempel kepada si Yakub ini. Dan kita bisa baca kisahnya mulai di dalam Kejadian pasal yang ke-29. Awal mula daripada kisahnya. Dan mungkin kita perlu bahas sedikit Yakubnya ya, paling tidak. Jadi Yakub ini bertemu dengan Lea dan Rahel adalah ketika setelah dia menipu Esau kakaknya, dan juga menipu bapaknya Ishak, merebut hak kesulungan. Lalu kemudian karena dia takut, dia melarikan diri. Dia melarikan diri
Itu terjadi pelariannya di dalam pasal 28. Pasal 28 di situ dia bertemu dengan Tuhan, dengan penglihatan, tangga yang bertemu di Betel, ada mimpinya, itulah di pasal 28. Nah, setelah mimpinya itu selesai, dia melanjutkan perjalanan, sampailah dia ke negeri Bani Timur, kalau dibilang ya, di dalam ayat 29, Kejadian 29 ayat 1. Katakan, kemudian berangkatlah Yakub dari situ dan pergi ke negeri Bani Timur. Dan di sini dia bertemu dengan Rahel dan Lea, yang akhirnya menjadi istri-istrinya. Nah, mungkin kita lihat di sini. Ketika pertama kali bertemu dengan Rahel, apa konteksnya? Apa yang terjadi ketika mereka bertemu? Nah, di sini kita bacakan mulai ayatnya yang mungkin ayat yang kedua deh. Ya. Ketika ia memandang sekelilingnya, saya bacakan. Ketika ia memandang sekelilingnya, dilihatlah ada sebuah sumur di padang dan ada 3 kumpulan kambing domba berbaring dekatnya. Jadi ada banyak orang yang minum. Lalu kemudian di dalam ayatnya yang keempat, bertanyalah Yakub kepada mereka, saudara-saudara, dari manakah kamu ini? Jawab mereka, kami ini dari Haran. Ayat 5, lagi katanya kepada mereka, kenalkah kamu Laban, cucu Nahor? Jawab mereka, kami kenal. Nah, kenapa Yakub ini mencari Laban? Karena ketika dia disuruh melarikan diri sama mamanya, dibilang apa dipesankan? Ketemu sama paman. Ya, larilah kamu ke tempat abangku, si Laban. Nah, makanya ketika Yakub sampai ke negeri itu, yang dicari adalah Laban. Ya ini tadi, ini keluarga daripada si Laban. Jawab mereka, kami kenal. Nah, ditanya ayat 6, selanjutnya kata mereka, selamatkah ia? Jawab mereka, selamat. Tetapi lihat, itu datang anaknya perempuan Rahel dengan kambing dombanya. Nah, disinilah Rahel pertama kali pertemuan pertama masuk ke dalam, wah, ini kisah daripada Yakub ini. Nah, lalu apa yang menarik di dalam kisah pertemuan ini? Nah, kita lihat di dalam ayatnya yang ke-9, selagi ia berkata-kata kepada mereka, datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya, sebab dialah yang menggembalakannya. Oke, ada yang menarik di sini kira-kira. Apakah wajar bagi seorang putri, daripada, ya kita tidak tahu seberapa kaya Laban sebelum bertemu dengan Yakub, tapi apakah wajar bagi seorang putri itu untuk menjadi penggembala kambing domba? Gimana kira-kira? Pada zaman itu kayaknya kurang lazim ya, pendeta. Ya, biasanya kurang lazim ya. Kenapa paling biasanya kayak cerita-cerita Alkitab, perempuan-perempuan di Alkitab biasanya kalau perempuan itu ya di rumah masak, menjamu tamu, biasanya itu nggak ada tuh sebelumnya di mention bahwa seorang perempuan itu mengembalakan domba. Oke, lalu pertanyaannya, apakah Laban ini tidak punya anak-anak laki-laki? Sejauh yang aku tahu, ada nggak? Sejauh yang aku tahu, enggak sih. Tidak disebutkan namanya. Tidak disebutkan. Tapi di Alkitab dikatakan bahwa ada putra-putra Laban, itu tidak disebutkan namanya. Tapi fakta bahwa Rahel ini juga ikut mengembalakan kambing domba, sebenarnya itu menunjukkan apa? Karakter daripada Rahel ini. Rahel ini orangnya seperti apa sih? Kira-kira kalau dia sebagai seorang putri daripada tuan saudagar, ya pokoknya tuan tanah lah, pokoknya kalau bisa dibilang ya konglomerat lah kalau zaman sekarang, tapi masih mau mengembalakan kambing domba, masih mau capek-capek, susah-susah, panas-panas, sibuk dengan kambing domba yang mungkin orang bilang itu bau kah, kotor kah, ribet kah, apakah segala macam, tapi dia mau. Ini menunjukkan bahwa Rahel ini karakternya adalah paling tidak dia rajin dan baik. Jadi itulah sesuatu yang menarik. Jadi mungkin pertanyaannya bagi kita, Yana, bagaimana cara terbaik untuk memikat hati seorang pria? Wow, jadi ke arah sana. Kalau mengikuti konteks dari cerita ini ya pendeta, yaitu nggak males ikutin apa yang mungkin orang tuanya si Laban suruh Rahel. Biasanya kan kalau cewek ya pendeta, apalagi pekerjaan-pekerjaan berat, apalagi tadi pendeta bilang bahwa ternyata punya putra-putra. Yang kenapa aku kan cewek, biasa gitu. Aku juga suka gitu sih. Suka gitu sih. Iya. Nah, ini yang menjadi sesuatu yang menarik juga. Kenapa? Mungkin kalau ini klisenya aja lah ya, stereotipnya. Kalau yang cewek-cewek kan pengen cari jodoh gitu kan. Nah, di Alkitab ini ternyata ada 3 kisah, termasuk kisah ini, yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa mendapatkan jodohnya. Dan mendapatkannya di sumur. Ketika sedang mengembalakan kambing domba. Yaitu ada 3. Yaitu yang pertama adalah Zipporah ketika bertemu dengan Musa. Dia juga sedang mengembalakan
ketemu di sumur sama Musa. Musa lagi kecapean di sumur, dia lagi ada apa? Mungkin lagi digangguin kah si Ziporanya, ternyata si Musanya yang membantu. Makanya terkesanlah Musanya dengan Ziporanya. Lalu kemudian kisah yang kedua, kisah daripada Ribka. Ini kan bagaimana Ribka itu juga ketika Abraham sedang mencari jodoh bagi putranya Ishak, disuruhlah Eliezer, salah satu yang menjadi hambanya Abraham, dan salah satu yang Eliezer doakan, mungkin lihat tandanya supaya tahu yang mana adalah ketemu cewek wanita anak perempuan yang kasih air, yang bukan hanya kasih air kepada Eliezer saja, tapi juga yang bilang bahwa biarlah ku beri minum unta-untamu, ternak-ternakmu yang lain. Jadi itu menunjukkan bahwa kerajinan itu penting dan kerajaan itu menarik. Paling tidak bagi yang mencari jodoh. Iya, betul. Mungkin seperti itu. Jadi oke, kita lanjutkan ya. Jadi ayat 9, selagi ia berkata-kata kepada mereka, datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya, sebab dialah yang menggembalakannya. Ketika Yakub melihat Rahel, anak Laban saudara ibunya, serta kambing domba Laban, ia datang mendekat lalu menggulingkan batu itu dari mulut sumur dan memberi minum kambing domba itu. Kemudian Yakub mencium Rahel serta menangis dengan suara keras. Jadi dia bertemu, dia ya mungkin tergugah, mungkin dia akhirnya ini bertemu dengan saudara, dia mungkin baru melakukan perjalanan panjang, jauh, kabur gitu kan ya, lalu datang akhirnya ketemu dengan keluarga, saudara yang diharapkan bisa menerima dia, apalagi mungkin ya Rahel ini ya mungkin parasnya juga elok, sedap dipandang gitu kayak, lalu akhirnya mereka cerita-cerita si Yakubnya ini lagi dari mana, lalu akhirnya apa? Rahel kembali ke rumah daripada Laban, ayat 13. Segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub, anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia lalu mendekap dan mencium dia, kemudian membawa ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan segala ihwalnya kepada Laban. Ya, mungkin dia cerita, kita tidak dikasih tahu apa saja yang diceritakan oleh Yakub, tetapi akhir daripada hal ini akhirnya apa? Yakub ini akhirnya tinggal sama Laban 1 bulan lamanya, ya kan? Karena ini adalah saudara. Kemudian setelah 1 bulan apa yang dikatakan ayat 15. Kemudian mungkin Yana lah baca ayat 15. Oke, ayat ke-15. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma? Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu. Jadi si Laban ini ya, ketika dia mendengar siapa si Yakub ini, dia tahu Yakub ini adalah anak daripada saudarinya, ya Ribka, yang juga adalah istri daripada Ishak. Apa pengalaman dia ketika dia pertama kali berinteraksi dengan Ishak ini? Ya mungkin tidak berinteraksi langsung, tapi paling tidak dengan utusan daripada Ishak dan Abraham ini. Apa di dalam bayangannya? Dia tahu bahwa Ishak ini orang kaya, ya kan? Karena ketika datang dengan ketika ini mungkin mundur ke cerita Ribkanya, mundur ke cerita Ribkanya ya. Ketika Eliezer melihat Ribka, dia tahu ini anak rajin, mau dipinang menjadi menantu daripada Abraham, dikasih gelang, langsung dikasih cincin, langsung dikasih harta benda. Jadi Laban ini ketika melihat itu mungkin dia pikir ini orang kaya. Lalu kemudian cucunya orang kaya. Lalu kemudian datang lagi ini ya, ketika Laban melihat Yakub, ini pasti orang kaya juga nih. Kira-kira bagaimana nih? Masa dia mau kerja? Terus apa sih bayarannya buat orang kaya? Kalau orang kaya buat apa kerja? Apa perlu dikasih duit lagi? Makanya di dalam ayat yang ke-15, kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, masakan kan engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma? Ya ini saudara, kayaknya udah orang kaya, nggak perlu lagi duit. Jadi apa? Apa sih yang bisa membuat si Laban ini bisa mengikat si Yakub ini sebagai, ya mungkin dia pada pandangan waktu dia kira orang kaya nih. Padahal kan Yakub ini kan sebenarnya pelarian dia, bukan orang kaya. Lalu kemudian ayat 16, apa nih? Ayat 16, Laban mempunyai 2 anak perempuan. Yang lebih tua namanya Lea, dan yang lebih muda namanya Rahel. Ya, mungkin lanjut sampai ke 18. Oke. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Ayat 18, Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu. Oke, jadi di sini barulah masuk tokoh yang berikutnya, yaitu Lea, ya kan? Dan ketika dia diperkenalkan di dalam ayat yang ke-17, ayat yang ke-16, dikenalkan bahwa apa? Laban punya 2 anak perempuan. Yang lebih tua namanya Lea, dan yang lebih muda namanya Rahel. Lalu kemudian dibandingkanlah antara Lea dengan Rahel ini di ayat 17. Coba dibacakan lagi. Lea
tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Oke, mungkin ada satu hal yang bisa kita bahas ini di ayat ini. Apa sih yang menjadi perbedaan antara Lea dengan Rahel? Di sini sih dibilang tidak berseri matanya. Oke, dikatakan Lea ini yang di-highlight fisiknya. Mungkin, apakah fisiknya yang dilihat di-highlight ini penting nih. Kalau tadi Lea dibilang Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Dan katakan adalah Yakub cinta kepada Rahel. Jadi seolah-olah dikatakan bahwa Lea ini ketika dia diperkenalkan ini langsung dibandingkan dengan Rahel. Kita tahu tadi Rahel sudah kita bahas cukup panjang bahwa dia adalah anak yang rajin. Ya kan? Anak yang elok parasnya dan sikapnya itu baik gitu kan ya. Tapi dibandingkan dengan Lea tidak berseri matanya. Apa nih maksudnya tidak berseri matanya? Ada orang yang mengatakan, oh jangan-jangan Lea ini, ya tentu jelas aja Yakub sukanya sama Rahel kan Rahel cantik. Kalau Lea kan apa tidak berseri matanya? Apakah dia mungkin matanya ada sedikit kelainan kah, ada sakit kah, juling kah atau apa? Oh, makanya parasnya nggak cantik. Apakah itu maksudnya? Kira-kira. Nah mungkin yang menjadi sebagai pembanding tanpa membahas terlalu panjang akan akar katanya dan segala sesuatunya. Kata di dalam ayat yang ke-17 ini bahwa tidak berseri, kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu kan dibilang tender eyes, ya kan? Kita bisa lihat di dalam ulangan 28 ayat yang ke-56. Ulangan 28 ayat ke-56. Dan ya. Mau bacakan? Baca. Ulangan 28 ayat 56. Perempuan yang lemah dan manja di antaramu, yang tidak pernah mencoba menjejakkan telapak kakinya ke tanah karena sifatnya yang manja dan lemah itu, akan kesal terhadap suaminya sendiri atau terhadap anaknya laki-laki atau anaknya perempuan. Oke, terima kasih. Jadi di sini kata lemah atau kalau keterjemahan bahasa Inggrisnya tender itu adalah kata yang sama dengan kata matanya itu lemah. Matanya itu tender. Nah, jadi di sini bahwa sebenarnya ada suatu implikasi, ada suatu konotasi bahwa Lea ini bukanlah orang yang rajin, bukanlah manja ya, tidak mau bekerja kah ataukah mungkin kurang simpatik lah sikapnya. Sehingga kalau dibilang Yakub lebih cinta kepada Rahel itu jadi jangan cuma kita langsung ke fisik. Oh ya, fisiknya Rahel lebih bagus. Ternyata tidak, ternyata penting juga mengetahui bahwa karakter, sikap, kepribadian itu adalah sesuatu juga yang pasti dilihat orang. Betul. Jadi tidak cukup hanya cantik saja. Tidak dikatakan bahwa Rahel itu lebih cantik daripada Lea atau Lea itu lebih jelek, tapi paling tidak kelihatan bahwa Rahel itu lebih rajin, lebih baik sikapnya. Dan itulah yang membuat Yakub akhirnya cinta kepada Rahel, bahkan lebih daripada kepada Lea nanti di ujung-ujungnya. Oke, mungkin kita lanjut. Nah, karena itu adalah pembayaran ataupun bayaran yang diminta oleh Yakub, yaitu apa? Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel anakmu yang lebih muda ini. Lalu kata si Laban apa? Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain. Maka tinggallah padaku. Ayat 20. Boleh baca? Oke, ayat 20. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Oke, menarik ya. Jadi di sini 7 tahun kerja itu bagi Yakub apa? Beberapa hari saja lamanya. Karena apa? Karena cintanya kepada Rahel. Bucin. Yakub ini ternyata bucin juga ya. Karena dia tahu bahwa dia harus melakukan hal ini. Jadi mungkin itu juga menjadi pelajaran bagi kita. Wanita-wanita. Saya bukan mengatakan bahwa wanita itu harus jual mahal. Tetapi paling tidak kalau mau mencari pasangan, ya tadi si Rahel sendiri sudah membuktikan bahwa dia ini orang yang rajin dan bisa kerja. Carilah pasangan yang juga rajin dan bisa kerja. Sama seperti Yakub ini. Ya kita tahu bahwa Yakub ini juga adalah seorang tuan muda ya. Walaupun pada saat itu mungkin usianya sudah ya mungkin udah 40 lebih lah ya. Tapi dia juga ketika dia mau mendapatkan istri, dia juga menunjukkan bahwa dia bisa bekerja. Dan itulah yang dia lakukan. Sehingga dia bisa meminang Rahel. Itu. Lalu kemudian setelah itu apa yang terjadi? Katakan setelah ayat 21, sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, berikanlah kepadaku bakal istriku sebab jangka waktu telah genap supaya aku kawin dengan dia. Dan juga mungkin kita mempersingkat waktu. Lalu setelah itu akhirnya apa? Kita tahu bahwa ternyata Yakub yang mungkin di dalam pembahasan lain kita sebut dia adalah sebagai penipu. Ternyata pada saat ini dia juga apa?
ditipu oleh si Laban, ya kan? Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-23. Ayat 20, mulai 20 dan 23. Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea, anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Iya, dan ternyata ketika waktu hari pernikahannya semua sudah diundang, semua sudah diinikan, lalu ternyata yang ditaruh mungkin di pelaminan yang diberikan, ya mungkin dulu pakai cadar lah apa, tidak ketahuan, ternyata yang ditaruhnya adalah Lea. Makanya pada pagi-pagi ayat 25, tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja kepadamu? Mengapa engkau menipu aku? Jadi kan marah dong si Yakubnya. Lalu apa kata si Laban? Ayat 26. Jawab Laban, tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini, kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi. Jadi ternyata di sini bisa dibilang penipu ternyata tertipu gitu ya. Kisah daripada si Yakub. Jadi inilah awal mula tentang bagaimana kedua bersaudari ini akhirnya menjadi satu rumah tangga di rumah tangga daripada si Yakub. Ternyata ini kita udah panjang banget nih cerita tentang Yakub dan Lea dan Rahel. Tapi kita harus stop dulu ternyata. Karena kita akan mendalami kisah tentang Lea dan Rahel ini di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Lagi-lagi di Facebook What's on Your Mind. Jadi tadi pendeta kita udah bahas mengenai bagaimana pentingnya karakter, itu satu. Terus yang kedua, bagaimana awal mula kisah perkompetisian antara dua saudari ini, Lea dan Rahel. Tapi setelah itu apa yang terjadi pendeta? Nah, mungkin yang menjadi pelajaran kita juga bagi orang-orang ya yang mau punya lebih dari satu istri. Ya saya tadi bilang bahwa itu sesuatu yang baik ya. Ternyata adalah sangat sulit atau mungkin bahkan mustahil untuk bisa bersikap adil kepada kedua istrinya. Ini pasti dirasakan. Kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-30 dikatakan Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Jadi di sisi ini di dalam kesan pertama ketika Yakub mungkin melihat Rahel dan Lea, dia melihat bahwa dua orang ini juga berbeda. Ya kan? Yang satu lebih menarik, apakah dari sikapnya atau dan seterusnya. Itu juga mempengaruhi bagaimana si Yakub ini memperlakukan kedua istri-istrinya ini. Ya kan? Pasti kan kalau dia dilihat yang Rahelnya itu lebih baik secara sikap, lebih apa, akhirnya lebih dikasihi juga. Betul. Makanya sangat sulit untuk bisa membagi kasih itu kepada lebih daripada satu pasangan. Ya, mungkin ini buat pelajaran bagi kita. Kalau mau punya lebih dari satu, pasti akan menjadi masalah di kemudian hari. Dan kita akan lihat masalahnya seperti apa. Nah, di dalam ayat 31, boleh dibaca. Ya. Judul perikopnya anak-anak Yakub. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Oke, nah di sini ternyata tetapi bahwa ketika walaupun Yakub tidak berlaku adil terhadap kedua istri-istrinya, ternyata tetapi Allah melihat. Dan ketika Allah melihat, apa yang ia lakukan? Ia mau membuat Yakub itu juga belajar menghargai daripada si Lea ini. Apa yang dilakukan oleh Allah? Dibukanyalah kandungan daripada Lea. Tapi Rahel dibiarkan masih belum memiliki anak. Dan kita akan lihat bagaimana akhirnya memiliki anak ini menjadi suatu istilahnya keselamatan bagi Lea. Dan kita akan lihat mengandung anak yang pertama, ayat 32, Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku, karena sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Lalu kemudian ketika anak yang kedua lahir juga, Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya pula anakku ini. Itu anak yang kedua, Simeon. Lalu anak yang ketiga, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Lalu anak yang 4, lalu ia melahirkan seorang laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku bersyukur kepada Tuhan
Itulah sebabnya ia menamakan anak itu Yehuda. Jadi setiap kali Lea ini memiliki anak, dia merasa bahwa anak ini adalah sesuatu yang akan menjadi hal yang lebih mendekatkan dia kepada Yakub. Dan itu tercermin juga dari bagaimana dia memandang anak-anaknya, memandang Yakub. Nah, ketika hal ini terjadi, tentunya itu juga memberikan dampak kepada si Rahelnya, ya kan? Jadi kan persaing. Jadi kan tadinya Rahelnya kan di atas angin kan, lebih dikasih. Tapi sekarang Leanya yang punya anak, bukan cuma anak-anak, putra, dan bukan cuma putra-putra sampai ada 4 sekaligus gitu kan? Yang bagi di zaman itu ya mungkin zaman sekarang juga bahwa memiliki anak itu adalah sesuatu, anak laki-laki khususnya, apalagi mungkin kalau ya orang Batak ataupun orang lain pasti wah pengen punya anak laki. Nah, ini langsung dikasih sekaligus 4. Apa yang menjadi efeknya kepada si Rahel? Ayat 30. Boleh dibaca? Pasal 30 ya. Ya, pasal 30 ayat 1. Ya. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu, lalu berkata kepada Yakub, "Berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati." Nah, jadi ada timbul rasa cemburu gitu kan, ada timbul rasa kekecewaan di Rahel ini, bahwa ketika dia tidak melihat bahwa dia juga bisa memberikan anak, dan akhirnya dia kemarahannya itu, kekecewaannya itu dia luapkan kepada Yakub. Dan Yakub pun juga bereaksi di dalam ayat yang kedua. Ayat yang kedua, maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel dan ia berkata, "Akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung?" Oke. Jadi ya mereka juga akhirnya menyadari bahwa memang punya anak ataupun tidak punya anak ini kan sebenarnya bukan dalam kuasa daripada baik itu Rahel, Lea ataupun si Yakub sendiri, tetapi ini adalah suatu berkat. Nah, biasanya kemudian kalau orang sudah menginginkan sesuatu yang Allah belum berikan, apa yang akan mereka lakukan? Kalau memang keinginan itu tidak bisa dibendung lagi? Marah. Tapi untuk mendapatkan keinginan itu apa yang dilakukan? Akan cari jalan lain. Jalan lain kan? Nah, jalan lain inilah yang juga dilakukan oleh si Rahel ini. Akhirnya katakan apa? Mungkin kita agak lebih jauh ya. Inilah kasihlah si Bilha. Budak perempuannya. Akhirnya Bilhanya bisa mengandung. Lalu kemudian dibalas lagi ketika dilihat bahwa Rahel kasih budaknya perempuan akhirnya mengandung punya anak, akhirnya si Lea juga melakukan hal yang sama. Dengan dikasih lagi Zilpa, akhirnya mengandung juga punya anak. Makanya kita bisa melihat bahwa ternyata bagaimana kehidupan rumah tangga daripada Yakub dengan Rahel dan Lea dan juga mungkin dua Bilha dan Zilpa ini adalah sesuatu yang selalu diwarnai oleh persaingan. Semua itu masing-masing mau menjadi lebih baik. Saling berusaha merebut perhatian, berusaha merebut cinta kasih daripada si Yakub ini, dan itulah yang terjadi, dan itu sesuatu yang tidak membuat keluarga yang harmonis, tidak membuat keluarga yang bahagia. Nah, ada satu kejadian yang menarik di Kejadian 30 ayatnya yang ke-14. Ayatnya yang ke-14. Oke, boleh dibacakan? Kejadian 30 ayat 14, ketika Ruben pada musim menuai gandum pergi berjalan-jalan, didapatinya lah di padang buah dudaim, lalu dibawanya kepada Lea ibunya. Kata Rahel kepada Lea, "Berilah aku beberapa buah dudaim yang didapat oleh anakmu itu." Oke, lanjut sampai ayat yang ke-16. Oke. Ayat 15, jawab Lea kepadanya, "Apakah belum cukup bagimu mengambil suamiku? Sekarang pula mau mengambil lagi buah dudaim anakku?" Kata Rahel, "Kalau begitu, biarlah ia tidur dengan engkau pada malam ini sebagai ganti buah dudaim anakmu itu." Ketika Yakub pada waktu petang datang dari padang, pergilah Lea mendapatkannya sambil berkata, "Engkau harus singgah kepadaku malam ini, sebab memang engkau telah kusewa dengan buah dudaim anakku." Sebab itu tidurlah Yakub dengan Lea pada malam itu. Oke, lalu kemudian kita tahu ceritanya bagaimana akhirnya Lea melahirkan 2 anak lagi, sehingga total anak yang dilahirkan daripada Lea ini 6. Bagi Yakub 6 laki-laki, lalu kemudian pada saat itu Rahel hanya 1 yaitu Yusuf, lalu kemudian Bilha 2 dan Zilpa 2. Jadi kita lihat bahwa sekarang ada 11 anak di dalam rumah tangga daripada Yakub ini. Dan 11 anak ini akhirnya apa? Kalau kita baca di dalam kisah-kisah berikutnya, ternyata mereka saling bersaing. Terus kita tahu bahwa Rahel ini melahirkan seorang putra yaitu Yusuf, yang juga kalau bagi si Yakub ini mungkin adalah anak dari istri yang dikasihi. Sehingga si Yusuf ini lebih disayang, mungkin kan, apalagi dia mungkin lahir yang paling belakangan, mungkin udah paling kecil, terus dari istri yang lebih dikasih, akhirnya itu pasti timbullah rasa tidak suka daripada saudara-saudara. Jadi kita bisa melihat dari kehidupan daripada Rahel dan Lea ini
betapa beratnya hidup berkompetisi. Betapa beratnya hidup di dalam rumah tangga yang mungkin diawali oleh kasih, ya kan? Kasih daripada kasih daripada Yakub kepada Rahel. Namun di dalam kasih itu ada juga penipuan, sehingga Rahelnya didapat, tetapi Leanya juga terikat itu dapat. Namun sekarang sudah terlanjur, dan Yakub ini bagaimana dia harus mengatasi segala permasalahan ini. Ternyata kita bisa lihat bahwa Yakub ini ternyata juga kesulitan di dalam mengelola, mengatur bagaimana membagi kasih, sehingga semua baik itu Rahel maupun Lea merasa Yakub ini lebih mengasihi yang lainnya. Mungkin itu juga menjadi pelajaran bagi kita juga dalam persaingan. Kapankah kita bisa merasa bahwa kita itu dikasihi di dalam keluarga? Ya mungkin kalau dalam hubungan suami istri itu agak sedikit lebih pasti punya lapisan yang lebih rumit lah. Tapi paling tidak mungkin sebagai dalam bersaudara gitu kan, kita dengan kakak-kakak kita, dengan adik-adik kita, bagaimana sih caranya supaya kita bisa merasa bahwa kita ini cukup, bahwa orang tua kita itu mengasihi kita. Dan itu mungkin juga menjadi pelajaran bagi orang tua, bagaimana caranya supaya bisa membagi kasihnya kepada masing-masing daripada anak-anak. Jadi mungkin begitu, gimana Yana? Pendeta, kalau dari aku pribadi sih ya Pendeta, pelajaran mengenai Yakub, tadi kan kita sudah bahas banyak sekali, tapi aku mau highlight satu kisah yang tadi di awal justru. Itu mengenai bagaimana Yakub pada akhirnya memilih Rahel. Karena itu tadi Pendeta, karakter. Kadang kita mungkin juga ini yang menjadi titik paling awal kenapa akhirnya jadi banyak kompetisi, karena Lea merasa tidak dikasihi kan oleh Yakub. Nah, justru ternyata akarnya itu karena karakternya Rahel yang menonjol, karakternya Rahel yang lebih, dalam tanda kutip mungkin lebih baik daripada Lea. Itu juga bisa jadi pesan untuk kita semua, bagaimana anak-anak muda mungkin ya kita nggak zaman ini kurang lazim ya Pendeta dalam hal beristri dua berbagi atau suami berbagi suami atau berbagi pacar kurang lazim mungkin, tapi mungkin di tempat kerja atau mungkin di tempat di mana kita berada ditempatkan, itu bagaimana kita bisa dikasihi oleh orang lain, yaitu melalui karakter. Mungkin paras bisa membantu, tapi dibilang di sini sejujurnya, apalagi penjelasan dari pendeta, tidak dibilang kalau Lea itu parasnya tidak lebih elok dibanding Rahel, tapi yang menonjol ternyata adalah karakter. Itu menjadi pesan bagi kita semua, teman-teman Facebook yang ada di rumah atau dimanapun berada, memperbaiki karakter kita dari hari ke hari, improve setiap hari karakter kita supaya kita dikasihi oleh orang-orang di sekitar kita. Mungkin suka kenapa sih kayak Lea, kenapa sih kok dia bisa lebih dikasihi sih Rahel, tapi kita nggak sadar ternyata karakter kita yang justru membuat kita tidak dikasihi oleh orang-orang di sekitar kita. Jadi pelajaran yang penting untuk kita semua adalah membenahi karakter-karakter kita yang mungkin kurang elok bagi orang-orang di sekitar kita. Mungkin itu sih benar. Ya, jadi mungkin itu pelajaran yang baik supaya kita bisa melihat apa sih yang bisa kita pelajari daripada Rahel dan Lea ini. Ada lagi Kak Pendeta kira-kira pesan khusus dari cerita Lea dan Rahel ini? Mungkin pesan khusus yang bisa kita sampaikan adalah bahwa menyambung daripada yang Yana sampaikan adalah seringkali ketika kita punya kalah bersaing dalam karakter, kita jadi akhirnya bersaing melalui hal yang lain. Iya betul. Ya kan, kita mencoba menunjukkan hal-hal yang lain ya, sama seperti si Lea ini, dia berusaha menunjukkan bahwa mungkin Yakub nggak terlalu sayang sama gua karena mungkin gua kurang rajin apa segala karakter kurang. Ya udahlah, yang penting gua ada hal lain yang bisa gua banggakan. Dan kadang-kadang itu juga menjadi bukan suatu hal yang baik juga sebenarnya. Jadi gantinya daripada kita memperbaiki diri di dalam karakter kita, tapi malah akhirnya kita menggunakan hal-hal lain untuk menutupi supaya jadi terlihat baik, terlihat lebih unggul. Apakah mungkin kalau dalam pekerjaan akhirnya jadi kita lebih mungkin lebih kalau dalam bahasa kasarnya lebih menganju-anju atasan gitu supaya dipuji-puji gitu kan, supaya atasan juga mungkin performa kalah gitu kan, mungkin kerajinan kalah, tapi kita lebih hebat bicaranya, mungkin jadi kayak gitu. Jadi akhirnya malah merusak semua apa yang ada di dalam lingkungan di mana kita berada. Mungkin itu peringatan juga bagi kita.
ini banyak banget ya pendeta. Ini kan kisah yang sebetulnya dari kecil mungkin sebagai orang-orang Kristen banyak dibahas, tapi ternyata banyak sekali pesan-pesan yang bisa kita pelajari untuk kehidupan kita sehari-hari. Tapi kita harus tutup nih pendeta, kita harus masuk ke kesimpulan di next segment. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Faith. Login lagi di Facebook What's on Your Mind. Jadi pendeta, kita udah di kesimpulan nih pendeta, segmen terakhir. Nah terus teman-teman nih, kan kita udah di kesimpulan. Masa belum subscribe? Jadi kalau belum subscribe, silahkan subscribe sekarang sebelum kita memasuki kesimpulan. Dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman nggak ketinggalan episode-episode terbaru dari Facebook. Oke pendeta, kesimpulan ya pendeta. Dari aku dulu kali ya. Silakan. Dari aku, ya itu tadi sih sejujurnya pendeta. Itu hal yang paling menurutku sangat penting, apalagi di zaman sekarang kan ada tulisan Roh Nubuat yang bilang bahwa karakter itu yang paling utama saat ini. Bagaimana cerita Yakub mengenai Lea dan Rahel ini mengingatkan kembali kepada kita kalau kita ingin dikasihi oleh orang-orang sekitar kita, itu yang paling utama ya membenahi diri melalui karakter kita. Karena setiap hari kan kita bertemu orang-orang lain, bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar kita. Kalau kita memiliki karakter yang jelek, karakter yang tidak elok, bagaimana orang-orang akan mengasihi kita? Bagaimana kita bisa memancarkan bahwa Tuhan itu ada di dalam diri kita? Jadi kisah ini pendeta bagi aku secara pribadi menekankan supaya memiliki karakter yang baik pendeta. Itu dari aku. Kalau dari pendeta? Mungkin kalau kita bisa melihat bahwa sebenarnya kisah daripada Yakub ini dengan Lea dengan Rahel ini adalah suatu rangkaian dari satu kisah yang panjang yang dimulai bahkan sebelum daripada Yakub bertemu dengan Rahel. Itu kita lihat dari seperti tadi saya bilang kan, ketika Laban melihat Ribka adiknya bisa dikawinkan dengan orang yang kaya, mungkin itu juga timbul rasa rasa ketamakan juga di dalam hatinya, supaya bisa mengawinkan anak-anaknya dengan orang ini. Jadi seringkali kita mendapati dalam kehidupan ini, kita ini betul hidup ini adalah pilihan, tetapi ternyata kita juga dipengaruhi oleh pilihan-pilihan orang. Seperti Rahel dengan Lea kan bukan mau mereka untuk sampai dalam keadaan seperti ini. Apalagi mungkin Leanya ya, kita tidak tahu apakah Lea ini ternyata juga dikatakan punya keinginan untuk menikahi Yakub juga, persaingan itu dalam hal itu atau tidak, tetapi setelah menikah ya tentu pengennya dikasihi, ya kan? Dan oleh karena itu ya tadi seperti Yana bilang ya, dia melakukan hal-hal yang mungkin atau menggantungkan, bukan melakukan lah, dia juga bukannya curang atau gimana, tapi dia menggantungkan, saya akhirnya bisa dikasihi oleh karena saya memberikan anak, dan itu bukan sesuatu yang baik juga. Namun mungkin satu penutup yang kalau bisa dibilang cukup manis bagi Lea juga, kalau kita baca di dalam Kejadian 49 di dalam ayatnya yang ke-31 ketika berbicara mengenai Yakub meninggal dan dikuburkan, di dalam Kejadian 49 ayat 31 dikatakan, disitulah ini di gua Makpela ini, disitulah dikuburkan Abraham beserta Sarah, kan? Abraham dengan istrinya. Disitulah dikuburkan Ishak beserta Ribka, istrinya. Dan disitulah juga kukuburkan Lea. Dan ternyata akhirnya yang tetap mendapatkan kehormatan sebagai istri, dalam tanda kutip istri utama atau istri sah ya, karena dulunya sah sebenarnya, daripada si Yakub ini adalah Lea. Jadi kita bisa melihat bahwa ternyata Tuhan betul ada hal-hal yang terjadi di luar kemampuan, di luar keinginan daripada Lea. Mungkin dia juga tidak mau hidupnya seperti itu. Tapi paling tidak di akhir penutupannya, Allah tetap memberikan penghormatan yang tepat kepada Lea, bahwa dialah memang istri pertama daripada Yakub. Dan kita tahu juga bahwa keturunannya akhirnya dia memiliki anaknya kan ya, anaknya Yehuda yang adalah keturunan raja-raja. Memiliki juga anaknya daripada Lea, Lewi yang adalah keturunan bagi imam-imam. Jadi dua hal ini ternyata juga menjadi penghormatan bagi Lea sendiri. Walaupun kepada Rahelnya juga ada penghormatan, yaitu anak daripada Rahel, Yusuf, akhirnya juga menyelamatkan bangsa Israel. Lalu kemudian kita tahu bahwa Efraim itu adalah suku yang paling kaya sebenarnya kan di antara kedua belah suku. Jadi memang Allah itu bagi-bagi juga keadilan ini. Walaupun manusia itu mengacaukan, tetapi Allah juga ada keadilan Allah. Ada juga kita bisa lihat
fairness daripada Allah itu ada gitu kan, yang ini semua mendapatkan bagiannya masing-masing walaupun dia ada di dalam keadaan yang kacau ini. Itu menunjukkan bahwa manusia boleh mengacaukan rencana, tetapi Allah yang bisa memperbaiki segala sesuatunya, dan itu bisa menjadi kekuatan bagi kita juga. Mungkin hidup kita kacau karena bukan salah saya, ini salah orang tua saya, tapi bagaimanapun juga Tuhan bisa memberikan yang terbaik bagi kita. Mungkin begitu. Pendeta boleh berdoa untuk kita tutup dengan doa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam kerajaan sorga, pada kali ini kami sudah membahas kisah hidup daripada Lea dan Rahel. Kami menyadari bahwa ada begitu banyak sifat-sifat keburukan manusia di dalam apa yang terjadi di dalam kehidupan Yakub, Lea dan Rahel ini. Tapi kami juga melihat ada kasih karunia, tetap ada rencana Tuhan, sehingga bahkan di tengah-tengah hal ini pun Engkau bisa membangunkan suku Israel, bangsa Israel melalui Lea dan Rahel ini. Dan kami boleh melihat, itu juga boleh menjadi kekuatan bagi kami ketika kami melihat dalam kehidupan kami sendiri, ada banyak kekacauan, ada banyak kesalahan yang kami lakukan, tetapi Engkau boleh memperbaiki segala sesuatunya untuk membawa kebaikan. Inilah menjadi dalam harapan kami, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Wilson. Terima kasih juga Yana. Firman yang telah dibawakan, topik yang sangat menarik ya mengenai Lea dan Rahel. Tapi kita udah harus tutup dulu nih Pendeta. Jadi jangan lupa teman-teman lagi untuk follow semua sosial media Hope Channel dan juga subscribe di channel Facebook. Dan kalau ada kesaksian atau doa yang ingin didoakan secara khusus, silahkan leave komentar di bawah. Dan juga apabila ada tokoh-tokoh Alkitab secara request ingin dibahas secara khusus, silahkan leave komentar di bawah. Jadi sekian dari kami. Tuhan memberkati.